baridor, tu baridor. Hai, apa kabar semuanya adik-adik seluruh Nusantara, negeri Indonesia? Anak negeri Indonesia pasti cerdas demi Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera. Baik adik-adik semuanya, dimanapun adik-adik bapak adik-adik berada, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dari subtema 1 untuk tema 1 dengan temanya selamatkan makhluk hidup. Nah, topik yang akan kita angkat atau judul kecil yang akan kita angkat pada kali ini, bukan topik ya, judul kecil yang akan kita angkat pada kali ini adalah tentang yuk mengenali ASEAN. Nah, kita mulai dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik semuanya, ASEAN itu merupakan kependekan kata atau singkatan kata dari Association of Southeast Asian Nation. Baik adik-adik, ini adalah peta ASEAN yang mana kita perhatikan di sini. Paling kiri kita ada warna ungu, itu adalah Myanmar. Kemudian itu ada gambar benderanya ya, kelihatan sekali adik-adik ya. Kemudian yang warna hijau, nah ini yang warna hijau ini adalah Thailand. Nah, Thailand ini sampai ada beberapa daerahnya yang masuk ke arah Semenanjung Malaka. Ingat adik-adik ya, Semenanjung atau Tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke lautan. Nah, ini seperti Malaysia ini kan nampak sekali adik-adik ya. Nih. Jadi ada Thailand itu di sini, kemudian ada sampai ke arah Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaysia. Nah, ini ada sedikit tanah yang genting, namanya adalah tanah Genting Kra. Oke, tanah Genting Kra ya, adik-adik. Nah, kemudian yang warna coklat ini adalah Laos. Laos ini kalau kita lihat tidak memiliki laut karena ke atas itu bukan lautan adik-adik. Yang ke atas itu adalah Cina ya, daratan Cina, daratan Tibet yang menjadi bagian dari Cina. Nah, ini yang coklat ini adalah Laos. Nah, karena dia terkunci disebut dengan the landlocked country. Oke. The landlocked country. Apa? Kita ulangi adik-adik. Laos itu disebut juga dengan the landlocked country. Oke, ini artinya adalah daratan terkunci. Artinya daratan terkunci, memang terkunci karena tidak memiliki laut. Jadi nanti kalau adik-adik ditanya kenapa Laos disebut dengan the landlocked country, ya, the landlocked country itu artinya adalah daratan terkunci. Alasannya karena tidak memiliki laut. Oke adik-adik. Kemudian kita lihat yang warna merah. Yang warna merah di bawah dari antara Thailand tadi ada Laos kan, di bawahnya itu adalah Kamboja. Apa adik-adik? Kamboja. Kemudian yang warna biru, yang warna biru sebelah kanan ini adalah Vietnam. Vietnam apa adik-adik? Vietnam. Oke. Kemudian yang warna biru muda biru muda ini adalah Malaysia. Nah, Malaysia itu ternyata ada juga di sebelah utara dari Kalimantan. Namun di peta ini kelihatan masih warna kuning tua di bagiannya adik-adik ya. Sebenarnya Kalimantan ini batasnya jelas ya adik-adik ya. Nah, sebelah utaranya itu ada Malaysia. Nah, kemudian di ujung dari Malaysia, dari utara Kalimantan, di ujungnya sana ada Brunei Darussalam. Nah, ya adik ya, Brunei Darussalam sekitar di sini sedikit adik-adik ya, di sini. Nah, kemudian sedangkan yang kuning ini, yang kuning muda ini adalah seluruhnya Indonesia. Kemudian kita lihat yang biru tua, yang biru pekat paling kanan ini yang berbentuk kepulauan kecil-kecil ini. Nah, ini kalau di peta kelihatan kecil-kecil, sebenarnya dia adalah tidak sekecil-kecil itu, tapi tidak juga sebesar Indonesia. Nah, adik-adik, ini yang berwarna biru ini adalah Filipina. Nah, kalau di dalam tulisan bahasa Inggrisnya di sana ada Philippines ya, Philippines ya, oke. Nah, kemudian
ada Singapura di ujung dari Semenanjung Malaka ini, Semenanjung Malaysia tadi adik-adik ya. Ini di ujungnya ini Singapura, sedikit sekali negara yang kecil. Nah, negara paling kecil. Nah, setelah itu ada Brunei yang kecil. Nah, sekarang kita hitung adik-adik, sudah ada berapa negara-negara yang termasuk ke dalam ASEAN. Kita mulai dari negara kita, oke. Indonesia yang kuning, kemudian Malaysia itu ada semenanjungnya dan ada di bagian utara dari Kalimantan. Kemudian setelah Malaysia itu kesananya dari arah ke lautnya itu ada di sini Brunei Darussalam, berarti ada sudah tiga ya. Kemudian kita lihat ada Filipina, ini Filipina sudah 4. Kemudian Singapura ya, Singapura ada 5. Kemudian Singapura di ujung sekali dari Semenanjung Malaka atau Semenanjung Malaysia. Nah, kemudian kita lihat yang warna hijau. Ada Thailand. Nah, sudah berapa adik? Indonesia 1, kemudian Malaysia 2, apalagi Brunei Darussalam 3, Filipina 4, Singapura 5. Kemudian berarti Thailand 6. Nah, sekarang yang warna ungu ini berarti ini adalah Myanmar. Yang Myanmar ini dulu disebut juga dengan Burma atau Birma. Nah, Myanmar berarti udah berapa adik-adik semuanya? Udah berapa tadi? 7 ya. 7. Kemudian ada landlocked country atau negara terkunci. Ini adalah Laos yang berwarna seperti tanah ini ya, coklat. Berarti sudah masuk 8. Kemudian yang merah adalah Kamboja 9. Kemudian yang ke-10-nya adalah Vietnam. Nah, adik-adik, ada satu negara, tapi itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang termasuk atau yang ikut dalam organisasi ASEAN. Nah, seluruh negara-negara di Asia Tenggara adalah satu lagi adik-adik, tapi belum masuk ke dalam anggota ASEAN, yaitu Timur Leste. Kita lihat itu di bagian Nusa Tenggara Timur yang memisah dari Indonesia pada tahun 1999 melalui jajak pendapat. Oke adik-adik, pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan melihat sejarah singkat ASEAN. Sejarah singkat ASEAN ini yang kita lihat di sini. Yang pertama itu berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nama negaranya Thailand, kotanya kota Bangkok. Nah, kotanya kota Bangkok. Nah, kota Bangkok itu terdapat di negara Thailand. Jadi, makanya ASEAN ini berdiri atas apa? Atas dasar apa? Begitu, atas deklarasi Bangkok kata orangnya. Karena deklarasinya namanya deklarasi Bangkok. Deklarasi itu sama dengan musyawarah, berarti hasil kesepakatan di Bangkok yang pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, berapa negara yang mempeloporinya? Kita lihat. Nah, di sini diprakarsai atau dipelopori 5 negara, yaitu 1 Indonesia. Nah, oke. Indonesia ikut ya. Yang kedua Malaysia. Kemudian yang ketiga Singapura, yang keempat Thailand, yang kelima Filipina. Nah, adik-adiknya kadang-kadang Filipina ini tanpa H, jadi langsung aja Filipina, boleh ya. Oke adik-adik ya. Jadi kalau kita lihat ini Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina. Nah, inilah 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Nah, masing-masing 5 negara ini mengutus utusannya ke Indonesia, ke Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 itu. Nah, di sanalah disepakati untuk membentuk Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara. Nah, Persatuan Negara-Negara di Asia Tenggara masing-masingnya mengutus utusan mereka masing-masing yang akan kita lihat pada berikut ini. Nah, 5 tokoh utusan negara-negara yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok. Oke, 1 ada Adam Malik dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kemudian yang ketiga ada S. Rajaratnam dari Singapura. Kemudian yang keempat ada Narcisco Ramos dari Filipina.
Kemudian yang kelima adalah Tanat Khoman dari Thailand. Tanat Khoman dari Thailand. Nah adik-adik, susah nggak menghafalkan ini? Yang perlu kita ingat dalam sejarah tadi 8 Agustus 1967. Di mana ditandatangani di Bangkok. Nah berapa negara? 5 negara. Siapa tokoh-tokohnya? Nah mengingat tokoh-tokohnya ini biasanya agak sulit. Maka untuk itu Bapak akan memberikan kesempatan. Coba kita dengar, ini ada Tom dan Friend akan menyanyi tentang bagaimana cara menghafalkannya. Yuk kita dengarkan. Per ASEAN ada 5, ada Malik Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Raja Ratnam Singapura, Francisco Ramos Filipin, hey, Tanat Khoman Thailand. Itulah pelopor ASEAN, tanda tangannya berharga. Hore. Yes. Nah, kucing yang imut tadi, yang ganteng tadi, mengajari kita bagaimana cara menghafalkan nama-nama tokoh dan asal negaranya sebagai utusan tokoh-tokoh tadi yang diutus untuk ikut menandatangani deklarasi ASEAN sebagai latar belakang berdirinya ASEAN. Adik-adik, sering-sering nyanyikan dong ya. Nah, adik-adik, di sini setelah yang 5 negara itu, ternyata beberapa tahun kemudian menyusul 5 negara lagi. Nah, menyusul 5 negara lainnya. Kemana? Ya ikut anggota ASEAN dong. Tadi kan 5. Nah, sekarang yang ke-6 siapa adik-adik? Yang ke-6 adalah Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Berarti masuk menjadi anggota ASEAN yang ke-6. Kemudian yang ke-7 yaitu pada tanggal 28 Juli 1995 bergabung Vietnam menjadi anggota yang ke-7. Kemudian anggota yang ke-8 dan ke-9 yaitu Laos dan Myanmar yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Nah, sebagai anggota yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pada tanggal 30 April 1999 masuk Kamboja menjadi anggota yang ke-10 ya adik-adik ya. Nah, ini harus sering-sering diulang-ulang. Nah, catat yang hal pentingnya ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Kita kenali satu persatu negara-negara ASEAN itu, mulai dari Brunei Darussalam. Nah, asal kata Brunei adalah Nah Baru dan Darussalam yang berarti tempat yang damai ya adik-adik ya. Nah Baru dan Darussalam yang artinya adalah tempat yang damai atau tempat keamanan, atau kampung yang damai, kampung keamanan, tempat yang damai. Nah, di sini sebagai ikon terkenal mereka ini ada masjid, namanya masjid itu adalah Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin di Bandara Seri Begawan. Nah, konon ceritanya Bapak juga belum tahu karena belum pernah ke sana. Bapak lihat ini kubahnya ini kata orang dari emas murni. Hebat ya. Emas murni itu adalah emas 24 karat. Nah, catatan lainnya dari Brunei Darussalam adalah Kampung Ayer adalah suatu desa terapung di Brunei. Nah, ini petanya adik-adik. Yang warna pinknya ini masih Malaysia, yaitu sebelah utara dari Kalimantan tadi. Nah, ini Brunei. Nah, jika dilihat diperbesar seperti ini Bruneinya. Nah, ini yang warna coklat-coklatnya ini, coklat muda ini adalah Brunei. Jadi sedangkan yang pinknya ini adalah Malaysia. Ya, Malaysia yang bagian timur, Malaysia Timur. Kalau Malaysia Barat tadi adalah Semenanjung Malaka. Nanti adik-adik sering lihat di peta, oke? Kita lanjutkan yang berikutnya yaitu Malaysia. Malaysia lagi ya. Tadi kan Brunei Darussalam ya. Sekarang Malaysia. Ini di sini ada patung Dewa Murungga yang terletak di Batu Caps. Nah, ya, dekat goa itu. Caps itu artinya goa. Jadi ini menjadi penampakan alam buatan atau kenampakan alam buatan yang terdapat di Malaysia. Kemudian ini adalah ikon mereka yang terkenal, yang menjadi ikonik ya, ikonik dari Malaysia. Malaysia ini dikenal juga negeri jiran. Nah,
Ini kalau kita lihat adalah dua menara yang mirip ya, jadi makanya disebut menara kembar atau menara Petronas. Nah, catatannya menurut UNESCO World Heritage ya, Malaysia memiliki kota Georgetown. Jadi dulu ada tercatat di Malaysia itu sebuah kota yang disebut dengan Georgetown ya. Nah, kemudian Malaysia banyak dipengaruhi kebudayaan Melayu, Cina, India, dan Indonesia. Mudah ya adik-adik ya. Kemudian Filipina atau Filipina. Budaya Filipina banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Nah, ini berarti perpaduan antara timur dengan Eropa, dengan barat ya. Kemudian ada 8 dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina. Ya, ada Tagalog salah satunya. Kemudian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan dan perdagangan. Jadi bahasa pengantar mereka dalam pergaulan dan perdagangan mereka adalah bahasa Inggris. Tarian mereka yang terkenal adalah tarian tinikling. Ini gambarnya adik-adik ya. Yaitu tarian tinikling dari Filipina. Selanjutnya kita masuk ke Kamboja. Kamboja ini adalah orang Khmer di sana ya. Jadi kita lihat ini ada tarian Apsara, pakaiannya seperti Nur Kamboja itu ya. Ada mirip-mirip dengan Indonesia juga ya. Oh iya adik-adik ya. Nah, kemudian orang Khmer mengenakan sal kotak-kotak yang disebut krama. Nah, kalau di negara kita di mana itu adik-adik yang mirip yang memakai sal kotak-kotak seperti itu? Di Madura ya. Ada di Madura dan Bali ya. Bali yang paling utama, Bali ya. Di Bali adik-adik, maaf ya, di Bali itu kotak-kotak juga asalnya. Kalau kita di kain sarungin gitu ya. Kemudian pria dan wanita Khmer. Khmer ini adalah suku asli orang Kamboja. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Kenapa? Karena diyakini mereka menjaga diri mereka dari gangguan roh-roh jahat. Ya. Kemudian masakan tradisional terkenal Kamboja adalah cha. Ya, kalau kita tumisan adik-adik ya. Berarti ada saja kemiripan-kemiripan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kita lanjut ke Myanmar, yang dikenal juga dengan negara 1000 pagoda. Nah, ini pakaian biasa, pakaian mereka, pakaian sehari-hari mereka adalah pakaian longyi. Pakaian longyi, Longyi ya, longyi. Nah, seperti ini adik-adik, kita lihat pakaian longyi itu. Nah, kita juga ada ya pakaian-pakaian seperti ini. Nah, kemudian bahasa Myanmar adalah bahasa Burma. Nah, yang mereka gunakan adalah bahasa Burma. Kita lanjut ke negara ASEAN berikutnya, yaitu Vietnam. Nah, Vietnam. Di sini ada sebuah permainan. Kalau di negara kita ini adalah main kucing tangkap tikus, apa ya adik-adik ya namanya, ini main kucing-kucing apa namanya. Nah, kalau di negara Vietnam, di negara tetangga kita di sana, mereka sebut ini adalah permainan menangkap jangkrik. Nah, dengan sambil tutup mata gitu. Nah, saya kan terlihat ya adik-adik ya, sambil tutup mata. Kemudian pakaian khas mereka itu disebut dengan pakaian Aodai, persis seperti kebaya orang Melayu ya, orang kita, orang Indonesia. Nah, pakaian Aodai mirip ya adik-adik ya, pakaian Melayu, kebaya, pakaian kebaya. Nah, ada mirip-miripnya, permainannya juga ada miripnya, pakaiannya juga ada miripnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu Laos. Laos, penemu Laos itu diambil dari kata hampir mirip dengan nama penemunya, yaitu bernama Ai Lao. Nah, sedangkan negaranya disebut dengan Laos. Kita lihat permainan-permainan yang ada di sana, adik-adik. Permainan tradisional mereka adalah permainan katau. Permainan katau. Nah, permainan katau ini persis seperti bermain voli, hanya saja menangkap dan menendang bola serta melakukan operan ya, adik-adik. Dioper apa dioper? Nah, yang melakukan pengoperan bola itu dilakukan dengan kaki semua. Kalau voli kan dengan tangan. Jadi permainan katau ini persis seperti permainan bola voli. Kemudian ada lagi
acara sakral yang sangat sakral. Apa arti sakral ini ya? Sakral itu diyakini gitu, sesuatu keyakinan yang kuat, sesuatu keyakinan yang kuat. Nah, upacara sakral yang sering mereka lakukan di sana adalah disebut dengan upacara saibat. Upacara saibat ini dimana kalau bahasa kitanya adalah upacara bersedekah. Nah, pada hari itu para biksu-biksu Buddha akan keluar membawa kantong-kantong kecil yang terbuat dari anyaman sambil meminta sedekah. Nah, upacara yang seperti ini disebut dengan upacara saibat. Kemudian ada lagi tahun baru. Tahun baru orang Laos disebut dengan Bun Pimay. Nah, seperti yang paling kanan, gambar paling kanan. Nah, pada tahun baru Bun Pimay ini di Laos sana, para penduduk akan bersih-bersih, termasuk membersihkan patung-patung Buddha. Ya adik-adik. Jadi tahun baru di Laos disebut dengan Bun Pimay. Nah, catatan di bawah yang kuning, orang Laos menyebut dirinya Lu Khao Niao, artinya anak turun nasi ketan. Nah, karena makanan favorit orang Laos itu adalah ketan. Oke adik, kita juga ada ketannya ya. Oke, kita lanjutkan. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke negara ASEAN berikutnya, yaitu Singapura. Nah, kita lihat di sini ada patung Merlion sebagai kenampakan alam buatannya. Nah, di Singapura ini jarang sekali orang yang menggunakan kendaraan bermesin, kendaraan bermotor. Kenapa adik-adik? Karena harga bahan bakar di sana sangat mahal. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada patung berkepala singa, kemudian badannya ikan ya. Nah, ini menurut mitos ya, bahwa dahulu Singapura itu sangat kaya dengan ikannya. Nah, begitu ya adik-adik ya. Tapi apakah itu benar atau tidak kita tidak tahu. Nah, asal kata Singapura sendiri berasal dari bahasa Melayu, yaitu kota singa. Nah, berarti singa ya singa, pura berarti kota. Nah, maka disebutlah Singapura. Apa yang penting-penting ada kita ambil dari sini, yaitu 4 bahasa resmi Singapura, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Jadi ada 4 bahasa resmi mereka: Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Jadi bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Tamil. Bahasa Tamil ini apa ini? Bahasa India itu, orang bahasa Tamil itu ya, bahasa India. Singapura berasal dari kata Sanskerta yakni kota singa. Nah, adik-adik, kepiting cabai ternyata menjadi makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura loh. Nah, adik-adik, nanti kalau jadi pengusaha di Singapura berarti jual kepiting cabai ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke Thailand. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai. Nah, Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Ya adik-adik ya, tanah kebebasan. Nah, Thailand ini yang disebut dengan negeri gajah putih, nama lainnya ini ya, gelarnya disebut dengan negeri gajah putih, lumbung padi Asia. Nah ya, masih Thailand juga itu adik-adik. Nah, Thailand ini dulu disebut juga dengan negeri Siam. Siam artinya adalah gelap atau coklat. Mungkin tanahnya itu kali ya yang subur-subur gitu. Oke adik-adik, kita lihatlah Thailand dalam bahasa Thai disebut tadi adalah Pratet Thai yang artinya tanah kebebasan. Kemudian Ramakien adalah cerita tradisional Thailand. Nah, kalau cerita tradisional kita banyak ya, banyak, ada Malin Kundang dan lain-lain. Nah, kemudian Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki tradisi minum teh. Nah, suka ngeteh gitu ya. Maka mereka menyebutnya kalau orang Thailand ini mereka menyebutnya Thai Iced Tea ya. Thai Iced Tea berarti teh es Thailand ya, teh es Thai gitu. Bukan Thai ya, Thailand itu Thai. Oke, nah adik-adik, di sini dengan berakhirnya pembahasan Thailand tadi, maka berakhir pula lah materi pembelajaran kita untuk pertemuan yang ketiga ini pada tema 1 ya, subtema 1. Nah, ini pertemuan yang ketiga. Nah, adik-adik, sambil menutup ini,
nanti pada penutupan dengarkan ada apa saja kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang apa saja, nanti akan adik-adik dengarkan melalui lagu yang dinyanyikan oleh si Tom ya. Oke adik-adik nanti akan mengerti, ada nyanyinya bidang industri ini, bidang sosial budaya ini, nanti ya adik-adik ya dengarkan dan simak nyanyinya. Nah setelah dengan berakhirnya nanti nyanyi itu, maka Bapak juga mohon pamit, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerjasama ASEAN bidang industri ekonomi, pabrik pupuk urea Malaysia, Indonesia, abu soda di Thailand, pabrik vaksin dan diesel di Singapura, super fosfor tembaga di Filipina. Itulah kerjasama industri ekonomi ASEAN Asia Tenggara. Ada kerjasama ASEAN bidang budaya kesenian, titian muhibah senada seirama TVRI dan TVM. Ada kerjasama ASEAN bidang politik olahraga, penyiaran